Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Pada episode ke-16 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mabninya fi'il ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bina'ul madhi, yaitu mabninya fi'il madi. Mabni itu artinya adalah kondisi akhir fi'il madi yang tidak dapat berubah atau kondisinya yang tetap. Nah, di sana sudah kita bahas mabninya fi'il madhi itu kondisinya itu ada 3. Dia itu selalu mabniun alal fathah, mabniun alal dhamm, dan mabniun alas sukun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bina'ul amri, yaitu mabninya fi'il amr. Fi'il amr itu dia itu mabni atau kondisi akhir katanya itu selalu tetap. Dan tetapnya kondisi akhir fi'il madi itu dalam 4 kondisi. Yang pertama dinamakan mabniyun alas sukuni. Mabni alas sukun artinya adalah kondisinya tetap sukun, atau kalau bahasanya kita itu kondisinya itu tetap baris mati. Ya, contohnya di sini mislu uktub. Nah, ini kalau kita lihat ya. Di sini kata uktub, di sini huruf, maaf ini anunya kebesaran ini. Kata uktub di sini huruf ba-nya ya, huruf ba-nya ini dia harokatnya adalah harokat sukun atau baris mati. Selanjutnya begitu juga dengan kata ijlis. Ijlis ini artinya duduklah. Kalau kita lihat di sini huruf sin itu dia harokatnya itu pada akhir katanya ini adalah sukun atau baris mati. Contoh yang lain juga adalah idhab. Nah, idhab di sini dia juga baris mati. Nah, kapan dia baris mati? Ketika tidak berhubungan di akhirnya itu alif tasniyah, wawul jamaah atau ya muannasil mukhatabah, dan tidak juga berhubungan di akhirnya itu nun taukid ya, nun taukid saqilah. Dan juga di akhir katanya itu bukan dia ini termasuk daripada huruf yang memiliki illat. Nah, kalau seperti itu kondisinya, maka fi'il amr ini dia selalu mabniun alas sukun atau kondisinya itu selalu baris mati. Uktub, tulislah. Nah, ini huruf ba-nya itu baris mati. Ijlis, duduklah. Idhab, pergilah. Kemudian kondisi yang kedua, fi'il amr itu selalu mabniyun ala hadfin nuni. Ya, mabniyun ala hadfin nuni itu artinya selalu tetap dalam kondisi membuang huruf nun. Kapan? Kalau dia itu dimasuki oleh aliful tasniyah atau alif yang menunjukkan pelakunya itu ada dua orang. Kemudian ijlisu di sini ada wawul jamaah namanya, yaitu yang menunjukkan bahwa pelakunya itu adalah banyak ya, banyak orang. Kemudian idhabi situ namanya adalah ya muannasatil mukhatabah, huruf ya yang menunjukkan bahwa pelakunya itu perempuan. Maka dalam kondisi seperti ini dia itu mabniun ala hasfin nuni, mabni dengan cara membuang nun. Mislu contohnya uktuba. Nah, di sini asal katanya adalah uktubani. Kalau kita lihat dari fiil mudhari'nya yang asalnya yaktubani, maka kalau fiil amarnya seharusnya uktubani. Nah, tetapi dia mabniun ala hasfin nun, dibuang huruf nunnya sehingga ditetapkan dalam kondisi ditetapkan di sini di akhirnya itu adalah aliful tasniyahnya saja, sedangkan huruf nunnya dibuang. Nah, dibuangnya huruf nunnya itu disebut kondisinya itu mabniun ala hasfin nun. Uktuba, tulislah oleh kalian berdua artinya. Ya.
Ijlisu, duduklah kalian. Maksudnya kalian lebih dari 2 orang, 3, 4 dan seterusnya. Ini menunjukkan yang kita suruh duduk itu banyak orang. Ijlisu, duduklah kalian. Idhabi, pergilah kalian. Yang pergi siapa? Yang mereka yang kita suruh itu. Gitu kan? Idhabi, pergilah kalian. Pergilah kamu. Ini mohon maaf ya. Idhabi itu ini pergilah kamu, seorang perempuan. Ya, kalau kita menyuruh laki-laki kan pakai ini. Idhab, pergilah kamu. Yang kita suruh pergi itu adalah seorang laki-laki. Tapi kalau kita bilang idhabi, pergilah kamu, yang dimaksudkan di situ adalah perempuan, karena huruf ya di sini namanya ya muannasatil mukhatabah. Ya yang menunjukkan bahwa pelakunya itu adalah perempuan. Kemudian yang ketiga, fi'il amr itu juga mabniyun 'alal fathi, yaitu selalu tetap berbaris atas. Kalau bahasanya kita itu tidak tahu di daerah mana bahasanya seperti apa ya. Jadi selalu tetap fathah. Kondisi akhir katanya itu selalu tetap fathah. Ya. Kapan? Yaitu adalah ketika dia dimasuki oleh nun taukid tsaqilah. Contohnya di sini adalah uktubanna. Nah, di sini kata uktubanna, lihat huruf ba-nya di sini berharakat fathah ya. Yang dilihat adalah huruf aslinya ya. Karena kata uktub ini kan asalnya kalau fi'il madinya itu kataba. Jadi huruf terakhirnya itu adalah huruf ba. Itu yang dilihat ya. Maka di sini kalau kita lihat uktubanna, itu huruf ba-nya itu fathah di sini, baris atas. Nah, itulah yang disebut dengan mabniun alal fathi. Kapan dia selalu baris atas fi'il amr itu? Kalau dia berhubungan atau litisalihi binunit taukid as-saqilah. Ketika berhubungan dengan nun taukid as-saqilah. Nun taukid as-saqilah itu artinya nun yang menunjukkan penguatan atau taukid gitu ya. Penguatan berita. Uktubanna, tulislah olehmu. Jadi benar-benar harus ditulis gitu. Ijlisanna, duduklah kamu. Duduklah kamu ya. Jadi benar-benar harus duduk. Idhabanna. Nah, jadi seperti itu. Pergilah. Gitu. Jadi benar-benar pergi gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, kondisi mabninya fi'il amr itu disebut dengan mabniun ala hazfil akhir, yaitu mabni dengan cara membuang huruf akhirnya. Contohnya di sini, mislu contoh ud'u. Nah, ud'u di sini dia adalah fi'il yang terdapat illat, yaitu di sini sebenarnya ada huruf wawu ya. Ada huruf wawu yang dibuang. Asalnya ud'u dengan dipanjangkan ainnya karena di sini ada wawu sukun. Tetapi huruf wawunya atau huruf illatnya itu dibuang menjadi ud'u. Nah, makanya dia disebut dengan mabniyun ala hadzfil akhir. Tetap kondisinya dengan cara membuang huruf akhirnya. Maka kata ud'u dibuang huruf wawunya menjadi ud'u. Nah, irda ya, dibuang huruf alif maksurahnya. Di sini ada huruf alif bengkok, kalau biasanya kita diajar di pondok itu ya, alif bengkok yang modelnya seperti huruf ya yang tidak ada titiknya itu. Nah, itu dibuang huruf ya-nya karena itu huruf alifnya ya. Dibuang huruf alifnya atau alif lazimah. Maka tinggallah huruf dotnya saja yang berharokat fathah di sini. Jadi dia ini mabni dengan cara membuang huruf illatnya. Irda, irmi. Nah, di sini sebenarnya ada huruf ya yang dibuang ya. Huruf ya yang dibuang ya, huruf ya itu juga termasuk huruf illat. Maka caranya adalah untuk memabnikan fiil yang terdapat huruf illat di akhirnya itu adalah dengan cara membuang huruf terakhirnya. Contohnya ud'u, irda, irmi dan seterusnya. Bisa juga ikhsha ya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, itulah dia kondisi mabni fi'il amr. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa semua fi'il madi adalah mabni dan semua fi'il amr juga adalah mabni. Jadi fi'il madi dan fi'il amr itu semuanya mabni ya. Tidak ada yang mu'rab atau tidak ada yang bisa berubah disebabkan oleh amil. Jadi dia semuanya mabni.
Nah, dengan syarat-syarat tertentu ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Jadi kapan fi'il amr itu mabni ala sukun? Kalau di akhirnya itu tidak ada berhubungan dengan sesuatu. Sesuatu di situ maksudnya eh, alif tasniyah, waul jamaah, ya muannatsul mukhatabah, kemudian nun taukid, dan dia itu bukan eh, fiil yang di akhirnya itu terdapat huruf illat. Kemudian mabniun ala hasbin nun. Kapan dia mabniun ala hasbin nun? Ketika fiil amr itu berhubungan dengan alif tasniyah, waul jamaah, dan ya muannatsul mukhatabah. Lalu fiil amr itu juga selalu mabniun alal fathi, selalu baris atas. Kapan? Kalau dia itu berhubungan dengan nun taukid saqilah. Dan yang terakhir dia mabniun ala hasfil akhir kapan? Kalau fiil mudhari'nya itu berupa fiil yang di akhirnya itu terdapat huruf illat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan pelajaran kali ini di episode yang ke-16 ini dapat dipahami, dan kalau ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan silahkan bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan kita baca dan kalau ada waktu kita respon ya. Terima kasih. Kita tutup pelajaran ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.